Halo sahabat walet, bertemu lagi di channel Wedi Radian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perakitan mesin mismaker otomatis dengan menggunakan controller. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video kami selanjutnya. Oke, ini kita di sini memakai mismaker 450 watt 12 mata kotak. Ini mismaker ukuran yang paling besar. Ini kita menggunakan controller kelembaban tipe MH13001. Jadi dengan controller inilah kita akan bisa mengatur berapa kelembaban yang kita inginkan dalam gedung walet kita. Lalu di sini kita memakai box container yang sudah kita modifikasi. Kita pasang dua buah pipa 4 in, yang satunya yaitu sebagai angin pendorong dari embun tersebut, yang satunya lagi itu penghantar embun untuk ke gedung walet yang akan kita pasang mismaker ini. Jadi kita mendorong embun dari mismaker ini menggunakan exhaust fan. Exhaust fan ini sekai yang berukuran 10 in. Jadi dengan sekai ini angin cukup kencang untuk mendorong uap dari mismaker ke dalam gedung walet sampai mencapai ketinggian 12 meter. Jadi teman-teman, kita akan melihat bagaimana alat ini sudah terakit. Oke, inilah bentuk penampakan dari mismaker yang sudah kita rakit. Ini kontrolernya yang sudah kita pasang juga, kabelnya. Jadi dengan controller inilah kita bisa mengontrol mismaker ini. Mismaker ini bekerja otomatis setelah kita melakukan program pada controller tadi. Jadi contohnya kita menginginkan kelembaban di dalam gedung walet kita sekitar 84% sampai 88%. Jadi mesin ini akan selalu hidup di angka 83% sampai 88%. Jadi tergantung kita mau settingnya di angka berapa. Misalnya kita maksimal kelembaban yang kita inginkan 88%, maka mesin ini akan mati di angka 88%. Minimal kelembabannya kita inginkan 84 atau 83, maka mesin ini akan hidup di angka 83 jika kelembaban sudah mulai rendah persentasenya. Jadi ini sangat membantu sekali kepada teman-teman pembudidaya walet yang gedungnya kelembaban sangat minim atau gedung waletnya tidak ingin repot-repot untuk mengisi bak-bak air di dalam gedung waletnya, karena dengan menggunakan bak air itu kalau burungnya sudah banyak maka kotoran burung akan masuk ke dalam bak-bak tersebut, maka itulah yang membuat timbulnya amoniak. Jadi dengan timbulnya amoniak tadilah yang membuat sarang menjadi hijau dan kuning, sehingga harga sarang pun menjadi turun. Jadi inilah solusinya. Pada gedung-gedung kami juga sudah kami terapkan memakai alat ini. Jadi gedung-gedung kami sekarang tanpa menggunakan air. Jadi sebelumnya gedung ini juga menggunakan air. Setelah kita pasang ini, nanti air dalam gedung ini akan kita buang bak-baknya. Ini ada program yang sudah kita hidupkan. Ini mesinnya sudah kita tes. Inilah bentuk uapnya. Nanti semakin lama uap akan semakin lebih pekat lagi. Ini kelembaban 84%. Ini kita maksimal kita buat 90 untuk uji coba saja. Jadi disinilah teman-teman bisa menyeting
kelembaban pada gedung walet. Ini sensornya kita taruh di dalam gedung. Biasanya kita taruh di lantai paling atas, karena lantai paling atas lah kelembaban itu sangat minim. Jadi kalau kelembaban lantai atas sudah mencukupi, otomatis lantai bawah akan mengikut. Ini beberapa programnya yang telah kita setting. Ada PU, CA. Jadi yang CA, PU ini kita nolkan aja semua, karena kalau yang di sini kita cukup memakai CP. CP itu artinya berapa rank persentase yang kita inginkan mati dan hidupnya mesin ini. Contohnya tadi kita pengennya mesin ini mati di angka 88%, hidupnya di angka 83%, maka ranknya kita buat 5. Bisa kita buat ranknya 6, 7 dan seterusnya. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berapa kita inginkan gedung walet kita kelembabannya. Jadi selama alat ini kami terapkan dalam gedung-gedung kami, sangat membantu sekali bagi kami, karena kami mengontrol gedung kami untuk kelembaban, untuk suhu. Kami tidak perlu masuk lagi ke dalam gedung-gedung kami. Jadi kami cukup menaruh alat ini di dalam ruang kontrol, tidak menaruhnya di dalam ruang inap. Kami taruh di luar saja, di luar gedung ruang inap, atau dinamakan ruang kontrol. Jadi kami mencek semua kelembaban, suhu, suara itu di dalam ruang kontrol aja, tanpa perlu masuk ke dalam gedung walet. Jadi apalagi gedung-gedung yang baru on, biasanya itu akan mengganggu sekali bagi gedung walet yang baru beradaptasi. Apalagi kita membersihkan air, membuang air yang sudah bercampur dengan kotoran, itu sangat mengganggu sekali bagi burung-burung yang baru beradaptasi. Ini kita pemasangan pada gedung yang sudah berumur 3 bulan. Ini gedungnya yang akan kita pasang, karena gedung ini awalnya memakai bak air juga. Karena repot, kelembaban juga tidak terpenuhi, maka kita memakai alat ini. Jadi setelah 3 bulan membuat kita repot pemiliknya, maka kita rakitlah alat ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin repot untuk mengatur kelembaban di dalam gedungnya, silakan tanya-tanya bagaimana fungsi alat ini. Teman-teman juga saya lihat ada juga yang memakai timer. Kalau timer itu tidak efektif karena disetting sesuai waktu yang kita inginkan. Sementara kalau kita memakai controller ini, kita bisa menyeting sesuai kelembaban yang kita inginkan, bukan sesuai waktu yang kita inginkan. Kadang kalau musim hujan kelembaban tinggi, maka mesin ini akan otomatis tidak akan hidup, karena kelembaban terkontrol oleh sensor ini. Kelembaban sudah terpenuhi, maka mesin ini tidak akan bekerja. Beda dengan timer. Kalau timer, walaupun hari hujan, dia akan disetting sesuai waktunya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Silakan bertanya. Wassalam dari kami.